Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin al-qail qad ja'akum Ramadan sahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa yuqlaqu fihi abwabul jahim wa tughalu fihi sayatin fihi lailatun khairum min alfi syahrin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Baiklah, kembali ke ayat 11 surat Al-Baqarah juz 1. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza, dan apabila qila dikatakan lahum kepada mereka di sini yaitu ala munafikin. Siapa munafikin? Yang kemarin dikatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi ayat ini masih kelanjutan sambungan dari ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya, orang-orang munafikin itu yang yukhadi'una Allaha waladina amanu, ya. Wa ma yaquluna illa anfusahum wa ma yaqulun. Kemarin ayat 9 ya. Ayat sebelumnya orang yang seperti itu dasarnya memang fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakzibun. Kenapa hatinya sakit? Nah, orang-orang yang hatinya sakit seperti itu, apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ardi, tufsidu kata dari saja merusak, janganlah kalian suka membuat kerusakan di muka bumi. Merusak babade lukan, merusak tanahnya, yang hancur tanah tanpa perhitungan, mengakibatkan longsor. Ketika longsor banyak yang celaka akibat kena lingkungan. Itu kerusakan apa? Kerusakan alam. Jangan merusak hati sesama, ya. Tapi merusak hati. Kalau kita merusak hati sesama, nanti hubungan menjadi rusak. Jangan merusak cintanya, jangan merusak kasih sayangnya.
Karena perasaan insan ingin cinta dan jangan dirusak. Jaga cintanya, jaga kasih sayangnya. Nah, orang-orang yang munafikin, wa idza qila lahum atuqitu bil ardi, jangan berbuat kerusakan lagi di muka bumi ini. Mereka akan menjawab, inama nahnu muslimun. Sesungguhnya kami ini kan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nanti kalau begini nanti begini, kalau begini nanti begini, kalau begini ini, kalau begitu tuh, kalau begini ini, begitu tuh, tidak ada kepastian. Moga kontang pan, bungkir wah, gedap, udah janganlah ya, dijaga. Jangan sampai ada yang rusak. Apapun di dunia ini boleh kita gapai. Waktu kita lahir ke dalam dunia pertama tangannya nempel kan, semua apa yang gua miliki. Saya kalau mampu, rumah tapi jangan merusak, jangan dimiliki itu amanah. Kalau di dunia ini, apapun yang kita miliki hakikatnya amanah. Itu dijaga, jangan sampai dirusak. Nah, orang-orang munafikin itu idza qila lahum la tusidu bil ardi qalu innama nahnu muslimun. Jadi berbuat baik, kasihan banget. Dia itu sendirian, anaknya banyak yang tak kecil gitu ya. Terus itu dicoba kenapa? Yakin-yakinnya dulu kenapa di sekolahnya, ya Pak ya. Terus simbolnya disayang, minta bikin hatinya. Enak ya Mbak ini ya? Mau gitu? Mau. Terus kira-kira apa itu? Apa ya? Soalnya tanggung jawab, tunaikan hak-haknya utama Bani Adam. Karena di hidup di dunia ini ada hukukul agami, ya kan? Ada hak Allah. Kalau hak Allah cuma satu kok, jangan sekutukan aku. Titik itu Allah mintanya. Makanya disebut hak Allah tunggal. Tapi kalau manusia banyak, jamaknya hak itu hukukul agami, karena keturunan Adam ini bermiliar-miliar. Banyak kita di masyarakat keturunan banyak. Hak-hak sesama Bani Adam ini harus dijaga, jangan dirusak. Hak Allah juga dijaga, jangan dirusak. Ketika merusak hak Allah, munafik. Karena Allah itu hanya mau diisahkan, tidak mau dibuatkan. Qul huwallahu ahad, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah. Itu jangan dirusak. Kalau dirusak itu jadi munafikin, karena apapun dibuat. Ketika tidak wahdahu la syarika lah, berarti ada sekutu. Ketika terjadi persekutuan, kira-kira ya kan? Gimana? Enak sengetan masih tuan, kenapa ini komentar? Ya sudah enak ini, belum dapat enak, pindah mulon, iya mas, enak mulon komentar, enak mulon, sengetan mah, itu kan makanya Allah itu cuma satu, tidak mau disekutukan, itu hak Allah. Nah, hukukul agami juga sama. Yang namanya Bani Adam, anak Adam, semua tidak ada yang kepengen dikecewa. Siapa yang pengen kecewa? Ada yang pengen kecewa? Ternyata hidup ini tidak kepengen. Kalau udah nggak pengen kecewa, udah hidup itu apa adanya, jangan apa harusnya. Ini kan apa adanya aja.
Ya waktu ke Jakarta misalnya kan kita merantau, ya apa adanya kita nggak punya apa-apa, rumah juga nggak punya, ngontrak sekamar, tidur pakai kloso yang udah sobek-sobek, nyetel radio itu yang kotak kecil gitu ya, nganggu baterainya kalau pagi jempol kasek. Tapi begitu ketemu jalannya, bisa dapat pekerjaan enak, ini tuh aku kok ujung ini tuh dapat apa? Seharusnya bujuku seperti hayu sih, ini ngono kan, belum jalan lain, gitu loh. Itu yang marahin. Siapa yang mengharuskan? Rata-rata bujuku, rata-rata aku. Kebanyakan sama Pak Tarso. Rata-rata teman aku. Gak ketahuan aja. Jadi seharusnya kan tidak merdeka sama kalau hidup. Seharusnya apa adanya. Padanya. Habis adanya kayak apa buntelan enggak apa. Ya sudah tuh orang kecil ambil satu ya sama ambil sambel ini sedep nambah. Coba dicampur ke usengan. Masuk. Amis untuk menangani. Kalau kecil kan butuh sayur asam nganggur sambal tambah sedap dulu kan. Ya apa adanya dong. Kalau apa seharusnya itu akan ada tekanan. Ya, mau kondangan mikir harus diroy bojo. Seharusnya itu saya itu yang itu menurut apa ya? Apa adanya, warganya bunga lagi. Betul dah. Pak jalan-jalan ini punya jangan bawa buntelan. Mana aja kan yang ngomong gitu. Harus buntelan ini ikut sama apa jadi. Seharusnya enak. Udahlah hidup itu apa? Apa adanya gini. Ini benar. Karena dia bagian dari dunia apapun bentuknya. Tidak akan kelihatan terang apabila kau pandang dengan terangnya hati. Dia akan tampak gelap kalau kau pandang dengan gelapnya hati. Zaman punya itu cantik, dandanannya keren banget itu. Tapi kalau hati sama gelap, dorong bojone sebel ini betul. Ayo, coba kalau hati sama terang. Tapi di sana terangnya dunia. Lihat lucu, dilihat itu kok. Iya dulu kita itu, gemes itu, pengen minum bapaknya juga, padahal karena hati kita tenang. Nah, supaya hati tenang dibutuhkan pancaran cahaya ilahi. Makanya manusia, saya sama ngaji Pak, ya kumpul bapak-bapak, kumpul ibu-ibu, aku dulu ngaji Pak, bapak-bapak itu dua ibu-ibu ya. Kalau masih ngelak, menurut pandangan itu tadi waktu mantap. Keren nggak? Keren aja saya. Kita bisa aja ngobrol, nggak perlu dinasihati, nggak perlu apa. Kalau ini orang udah pada baik-baik. Kalau nggak baik, nggak perlu ngasih. Kalau nggak baik-baik, apa perlu ngasih? Dia akan ngobrol, dia ada diskusi, ngopi sambil rokok. Enak kan? Oke, itu satu ya. Pokoknya sudah jelas berusaha gawe kartu. Wah, ikan dari yuk. Saya itu demi kesejahteraan, demi kesenangan, demi kebahagiaan. Kan kalau orang beriman itu asasnya musyawarah, bukan berupa macam-macam. Buat sawirhum fil amri. Wajah azamka tawakal ala Allah. Dalam bermusyawarah dalam segala urusan. Kalau Allah sudah membulatkan tekad, wajah azamka tawakal ala Allah. Tawakal kepada Allah. Wa ala Allah yatawakal. Wa ala Allah yatawakal. Mungkin kalau orang beriman dalam urusan jelas musyawarah sepakat tawakal. Orang rusak, ada rusak itu kalau dinasihatinya mana kamu ya ini Pak. Mereka kira aku langsung itu berarti kalau inaman aku selingkuh. Aku ini lagi berbuat baik, aku ini lagi berjuang. Oh, itu kurang apa?
nggak tahunya dia sendiri punya kepentingan. Banyak orang memanfaatkan agama demi kepentingan pribadi kelompok. Akhirnya agama itu seolah-olah bukan keyakinan, tapi agama itu seolah-olah profesi. Tempat dengan dalam profesinya berubah jadi dai. Pelawak berubah jadi dai ya. Yang dai juga pengen berubah jadi kayak pelawak. Benar dai. Ya, tapi yang dipakai juga agama. Tapi ditandai ini betul. Rame-rame. Ya, coba kalau coba penyakit dalam, orang agama itu ditolak, dia datang dalam. Akhirnya agama itu memang paling enak. Dijadikan alat persembunyian. Maka di Arab itu nggak ada persembunyian agama, nggak ada. Ini agamanya nggak ada. Anda di kita. Yang ada adalah menteri urusan. Oke ya, bisa dipahami ya. Itu dikembangkan sendiri. Supaya penalaran, ya kembangkan sendiri. Ini hanya input, ya supaya bisa berkembang. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah itu sangat luas ilmunya. Jadi jangan cepat. Ini kan yang saya pahami. Ini yang pengalaman. Diperluas lagi ya saya ini. Kita lanjut ayat berikutnya. Ala inahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala ingatlah. Bukan begitu, tapi ala ingatlah, ketahuilah. Inahum sesungguhnya mereka yang begitu itulah hum yang mereka itu al mufsiduna adalah orang-orang yang merusak. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak menyadari. Tapi nggak sadar. Mana kesadaran itu adalah puncak tinggi dalam hidup kita. Bahkan puncak belajar adalah sadar, bukan pintar. Karena umumnya yang begitu-begitu itu juga rata-rata orang pintar. Tapi walakilaya, tapi mereka tidak menyadari. Apa mungkin? Nyata, dalil yang paling akurat adalah kenyataan. Ya, kenyataan nggak bisa digali, nggak bisa dibantah, nggak bisa diperdebat. Kalau diperdebatkan ya belum benar. Debat itu belum masing-masing bagus dalam upaya cari pembenaran. Kalau kenyataan itu dalil yang paling akurat kenyataan. Iya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humul sufaha'u walakin la ya'lamun. Ada lagi tandanya. Wa idza dan apabila qila dikatakan lahum kepada mereka. Mereka siapa? Orang munafik. Tadi masih sambungan. Sifatnya lagi. Jadi kita diberitahu oleh Allah tanda-tandanya. Jadi jangan lagi kan kita nggak tahu dari mana kamu munafik. Ini kan Allah kasih tandanya. Ketika tanda itu ada, yaitu munafik. Namanya. Kalau memang tanda itu ada pada diri kita, berarti kita munafik. Oh, bukan untuk menuduh orang. Adapun contoh-contoh dalam kehidupan ini banyak, gitu loh ya. Jadi tidak perlu baper, itu tidak perlu. Betul nggak? Orang yang cerdas tidak akan baper. Ini rumus nih, umum ya. Orang cerdas tidak akan baper. Kenapa? Orang cerdas selalu bisa menerima kehadiran orang bodoh apa adanya. Itu orang cerdas. Tapi kalau orang pintar, orang itu makan makanan saya ya bisa. Makan juga. Kalau makanan saya tidak bisa terima dia. Terjadi nggak itu di masyarakat? Terjadi. Tapi orang cerdas bisa menerima. Jangankan orang SMP, SMA, S1, gak sekolah aja diterima.
sama-sama kita. Itu orang cerdas. Kenapa? Karena orang cerdas itu pernah bodoh. Cerdas-cerdasnya orang pernah bodoh. Makanya dia bisa menerima orang bodoh, kehadiran orang bodoh apa adanya. Coba suami-suami yang cerdas, punya istri nggak tamat SD, aku nggak sekolah. Kalau dia cerdas, dia bisa menerima istrinya yang tidak sekolah, yang buta huruf itu apa adanya. Karena dia sadar orang cerdas itu. Cerdas-cerdasnya saya pernah nggak sekolah. Oh, sejarahnya sekolah. Halo, orang bodoh baper. Kenapa? Orang bodoh sulit untuk bisa menerima kehadiran orang yang cerdas. Kenapa? Belum apa-apa sudah minder. Ayo, sampai juga sama saya punya tamu kiai terkenal, kiai gede itu, bener. Terus sampai tak suruh nemuin gitu, gimana kira-kira? Doang berani Pak. Susah untuk menerima kehadirannya. Dan orang bodoh itu baper, Pak. Kenapa orang bodoh baper? Kenapa orang bodoh tidak siap menerima kehadiran orang cerdas? Karena orang bodoh itu belum pernah cerdas. Lu teman menilainya kenapa? Baper. Ya bagus kata-katanya. Apa? Belum pernah cerdas. Apa? Kagum. Tawarku hebat, ngagum ya. Tuh, ternyata sampai tak pancing-pancing pengagum saya, dari tahu saya. Kalau nggak dipancing itu nggak tahu. Belum pernah cerdas ini. Besok dibuat status. Makanya saya kalau dibaperin orang malah ketawa-ketawa, tak sengaja aja. Wah, ini orang udah mulai baper. Karena kalau saya bisa menerima, karena mereka belum cerdas, belum punya kesadaran itu. Coba deh kalau orang munafik itu sadar, ketika dikatakan wa'idha silalahum latu sikifil arti kalu inama lalu itu kalu inama namun muslimun. Oh ya terima kasih ya saya diingatkan, memang gitu. Makanya Allah inahu humul mufsiduna walakila ya seulun. Mereka merusak itu, dirinya sendiri rusak hubungannya sendiri. Betul nggak Pak? Terbebani, akhirnya bermasalah dengan dirinya. Makanya sampean saya itu promosi uang di gini orang dipin biasa aja saya itu. Kenapa? Karena tidak ada masalah kok dengan diri saya. Mungkin dia masih sedang bermasalah dengan dirinya. Coba korek, pasti ada masalah dia. Coba kalau orang sudah selesai dengan dirinya, tidak ada masalah dengan dirinya. Enjoy aja, tidak ada masalah kok. Dia yang tidak bermasalah. Terlepas dia mempermasalahkan saya, ada masalah di luar saya, sehingga dari sana sudah terbawa cemberut, terbawa galuh, terbawa ini, sehingga ketemu saya bekas cemberutnya, bekas monyongnya, bekas, ya kan? Jangan baper kita, cerdas kok baper. Enggak. Tetap aja kelihatannya itu terang. Dunianya kan tetap terang. Kenapa? Dipandang dengan hati yang terang, dengan terangnya. Kita bersyukur. Ngapain itu? Enggak dulu sama tua. Emang kita coba dulu sama kita? Enggak. Dia sedang bermasalah dengan dirinya. Mungkin dia lagi masalah sama anaknya, masih apa? Kesal sama temennya, kebawa pulang. Wajah cemberutnya masih ada, kebetulan ketemu kita. Dan kok kita yang baper? Betul-betul masalah itu ada di diri kita atau di orang lain? Tidak ada orang lain bikin masalah dengan kita, itu tidak ada. Tidak ada orang lain yang nyakitin hati kita, tidak ada. Tidak ada suami kok pengen nyakitin hati itu tidak ada. Istri yang tidak bermasalah dengan dirinya sudah terus. Oh benar suaminya lembur, kopis macam-macam. Pulang telat sesuatu, enggak tahu. Harusnya kan duduk manis dulu. Itu yang baik itu yang kita memandang terangnya dunia. Kemudian suami kok telat pulang, nggak pernah dia.
Kalau hati gelap itu yang ada sumber, Pak. Ya, kalau hati terang, tetap aja. Ya kan, kewajibannya apa? Kalau suami telat kerja, pulang kerja telat, itu air, mudah-mudahan dimudahkan Allah segala urusan, dilancarkan, nggak ada kendala apa-apa, selamat di jalan. Itu sampai rumah, nggak cemberut, nggak ngomel. Apa kewajiban kita? Ya udah, ambil apa, laki bawa anu atau bawa pisau atau bawa apa, pulang tetap cari cium tangan, capek mas. Itu capek ya, capek Pak, terus dilagi, keringetin, ya kan? Wah, itu macam hatinya peteng ya, bisa hatinya peteng ya ini. Wah, mau kemana-mana begitu. Suami itu senang kalau diterapkan gitu, sampai cium tangan kan. Bahasa Pak, terus dilagi. Enggak malah curiga dari ngapain dibayar-bayar saya tapi lagi ya. Loh, coba ya, setelah itu biarlah dia istirahat dulu, apa mau buka jaket, ya kan? Buka helmnya diambil dulu, helmnya saya buka jaketnya dibukain, kita cantonin, terus ditawarin mau minum apa? Itu istri yang sehat itu. Nah, ya kan? Mau susu yang mana? Dan kan gitu ya? Betul nggak? Duduk, kan duduk anteng nih. Suami udah duduk tenang. Istri bayar Yang serius ini. Suami sudah duduk tenang, anteng lah. Jadi istirahat kan nggak penting langsung mandi. Yang penting kan anduk udah siapkan, Mas. Kalau cara di kampung saya Sam, itu anduk. Ya, kalau di kampung saya Sam, kalau mau mandi, anduknya udah disiapin. Kalau mau ngeteh ngopi dulu. Mau kopi apa teh panas, bikinin teh. Nah, udah istirahat, suami kelihatan tenang, duduk di sampingnya. bisa duit. Kalau sudah, ya kan, tumben mas pulangnya kok telat. Kan suami bisa jelasin kalau klarifikasi, iya dik, yogi, tidur, Sam, kok mulai telat, yogi. Soalnya aku mau balik loh, biarlah kok nggak ada kempes di jalan, banyak kempes di jalan. Lah kok orang telepon, baru telepon salin teh, Wah siapa? ya kan? Kok kamu nggak tahu sampai kempes lu dan kempes. Tadi bengkel susah dorong, Pasti nggak dapat duit. mau hubungin ke rumah telepon, pulsanya teh. Lelo, itu belum itu. Nah itu Iya, tuh. itu apa sih? Nah, sekarang kalau ada suami itu jujur gitu, apa ada ide? Ya udah mas maafin nggak? Nggak ada, Apa ada yang begitu? Nggak ada. Pengen rumah tangga harmonis. Oh, mana boleh bucu liarnya ngamuk. Sama deh kono, mustahil suami sama ibu orang lain. Oh macam-macam juga mikir, loh tentu saya dapat seperti itu saya di rumah. Dia juga mikir. Di rumah cemberut nggak ada senyumnya. Hobi dulu menyarikan ke dulu mas. Nah, lu. Makanya kalau di rumah itu menjelang suami pulang itu yang rapi. Kalau suami udah tenang, itu mondar mandir di depan suami. Suami itu pengawasannya di mata, dandan yang rapi, suami lagi ngopi, minum gitu kan. Misalnya dia lagi minum sambil apa mungkin ada WA apa telepon baca WA gini. Itu jangan mondar-mandir di depannya. Belajar gini di depan suami. Lihat kalau dia pakai kacamatanya lihat matanya. Nah, lihat matanya, kalau hidungnya nih di atas apa di bawah nih? Bisa megal-megal. Hidungnya di atas atau di bawah nih? Nah kalau hidungnya udah di atas begini, ini udah mulai tuh nanti. Bisanya gelindang-gelinding. Kalau sudah begitu, ya kalau dia minta kasih, kalau nggak minta kita Tawarin. Ini kan kadang-kadang sih di rumah dandan rapi, nggak mau genit di depan suami, nggak mau pergi kemana-mana rapi banget, genit banget di rumah, kamu genit di rumah. Akhirnya suami waktu keluar
lewat kartet, ada pelayan kartet, senyum-senyum. Ingat yang di rumah kalau ada senyumnya, hampir mas, hampir, oke mas. Pecah dong ini pelayan. Kalau yang disalahkan suami. Emang tetap suami salah. Makanya, tapi insya Allah kalau yang sudah ngaji ini kan hati dan pikirannya terpandari dengan cahaya alam ilahi. Insya Allah hatinya terang sehingga bisa memandang terangnya dunia. Oke, udah tahu lulus dunia ya? Ada kan lagu lulus dunia ya? Terangnya dunia. Udah ya? Cari lagunya. Jadi terangnya dunia itu bisa dipandang dengan terangnya hati. Gelapnya dunia karena dipandang dengan gelapnya. Ya itu aja rumus dunia itu. Sama mau melihat dunia ini gelap, hati sama lagi gelap. Kenapa gelap? Hati bagaikan cermin, tempat pahala dan dosa terpadu. Berarti hati mulai keruh karena kebanyakan dosa yang nempel. Itulah menjadi bisa wadun. Walau madabunari, hidupmu masih tersiksa karena melihat dunia ini yang manapun yang kita lihat gelap. Remeng dan macam-macam lo, malah remeng nih. Nah, gelap mata, lihat orang lagi kecil-kecil, menurut air, ngamuk. Allah inahu humul mufsiduna walakila. Makanya orang munafik itu wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu aminu kama amanan sufaha. Dan orang-orang munafik itu apabila dikatakan kepada mereka amanan nasa, sampeyan nek beriman tenanan. Seperti layaknya orang-orang yang beriman. Kamu itu nggak beriman kok begitu. Itu layaknya orang beriman gimana? Aku minta ya. Mau esok tempe sore beli. Nah tempe campur tahu, campur udang, terus bumbu gilian, sedap. Tapi nek itu tempe sore jadi kedele. Masih tempe ini rata bosok, tempe bosok malah gila. Bulan kemarin baru makan tempe bosok sama tahu, enak. Ada masuk tempe sore kedele, gimana ya? Dulu pak, wajar, wajar orang cerdas biasa tidak baper, orang cerdas itu bisa menerima kehadiran orang bodoh apa ada. Nah, jadi kalau dikatakan kepada mereka bagaimana seperti layaknya orang-orang yang beriman lah. Mereka apa ya? Ashabun Nabi, sahabat-sahabat Nabi gitu ya. Ashabun Nabi. Ini kan ditulis muridnya Nabi ya. Ashabun Nabi. Siapa orang beriman yang lain? Itu sahabat-sahabat Nabi itu kan yang beriman. Nah, orang-orang munafik ketika dikatakan begitu, kalau mereka mengatakan, anu minu kama mana subahat. Apakah saya harus beriman seperti imannya orang-orang yang bodoh-bodoh itu? Iya itu orang bodoh. Tidak puasa, tidak nyambut gawe, nggak makan, nggak minum, nggak apa-ngapain, anak-anak tunggu maghrib. Dari sore udah mau izin buat buka puasa. Ya kan? Pada maghrib siap-siap raweh. Habis raweh harusnya istirahat karena ntar tengah malam harus makan sahur. Kok malah tuh mangkat nekat raweh tuh perlu ngaji terus goblok banget. Hujan-hujan, puasa dingin-dingin. Masa saya harus beriman kayak orang yang goblok-goblok itu? Kan dengan orang rumah. Kalau berarti itu Pak Waso dituruti. Pak Waso cuma sering boleh kono ning kamar kamu kancane. Goblok kae wong kae dene. Ngapusi Pak Warto ngono ta.
Pripun Pak Rasul? Jenengan senyum kayak penuh makna gitu loh. Iya, pas. Pas itu. Masuk. Enggak kali ini. Enggak saya cerita di ayat ini. Orang munafik itu apabila dikatakan berimanlah kamu sebagaimana layaknya orang-orang yang beriman. Oh ini. Nah, itu. Anu binu kama mana subhana. Apa saya sulit-sulit iman bercabut itu baik. Kemudian ini lo beriman ribuan tahun lalu. Kan orang di kosong. Bunyi tuntutannya sahur. Bagaimana berterawih bersistirahat di rumah. Kemudian ini tujuh lalu juga rumah di Tuhan menurunkan waktu atau perkara-perkara. Boleh kotor. Mulai kamar rolongan kali. Sama rolongan kali ya. Bodoh deh. Bodoh ya. Tanya sumber siapa bodoh-bodoh itu? Kita mesti cari jalan. Paham ya? Iya. Nah, padahal Allah Ta'ala Roga alaihim, akhirnya Allah berfirman untuk menyangkal, menolak pernyataannya. Apakah saya harus beriman ke semuanya orang bodoh-bodoh itu? Langsung Allah berfirman untuk menyangkal. Ala innahum humus sufaha. Ala ingatlah, sesungguhnya mereka yang mengatakan begitu itulah yang asubaha, orang yang bodoh. TOLO. Hidup ini kita diberikan dua kenikmatan. Nikmatan nih. Makbubun aksarun nasabi. Tertipu kebanyakan manusia dengan nikmat itu. Apa nikmat yang suka ketika kita ketipu? Satu nikmat sehat, dua nikmat kesempatan. Asehat jual farok. Satu nikmat sehat, dua nikmat sempat. Kan Allah kasih kesehatan, mumpung Allah kasih kesempatan. Kita dikasih sehat, dikasih kesempatan, kasih umur, kapan lagi? Kemarin kan minta supaya Ramadan itu sahur mubarakun, bulan yang penuh dengan berkah. Betul nggak? Iftaradallahu alaikumus yamahu. Di bulan Ramadan itu Allah memparjukan kepada kalian siamnya. Siam ya. Dan di bulan Ramadan itu tuftahu fihi abwabal jannah. Di bulan Ramadan itu dibuka pintu surga. Wa yuklahu fihi abwabul jahim. Wa yuklahu fihi abwabul jahim. Dan ditutup pintu-pintu neraka di bulan Ramadan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Batu belu fihi sayatin, dan setan-setan di dalam bulan Ramadan dirantai, dibelenggu. Fihi lailun khairun min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dikatakan itu udah, kalau kita ngeloni sama kan sama dengan ngeloni buju 1000 tahun, 1000 bulan. Jadi besok-besok nggak usah ngeloni buju, jadi ngobrol ngeloni tanggane. Kalau di ngeloni 1000 bulan gitu. Sakit tonggo kayak rano sing ngeloni. Ngono jawabannya itu ngono. Ya. Makanya mumpung Allah beri kesempatan ketemu Ramadan dan kita dikasih sehat. Umumnya kita ketipu dengan dua itu. Waktu sehat disia-siakan, ada kesempatan disia-siakan, ntar pas sakit pengen banget ngaji. Pas sibuk, kita sibuk banget, ini biar pensiun misalnya kesibukan yuk orang makan. Tempat pengajian sama-sama nongkrong. Ini bener. Sama-sama ngobrol. Daripada ngobrol merumpi sama sini, dan ngobrol pakai ayat Al-Qur'an.
Bisa dipahami, Pak? Oke ya, lanjut. Nah, ala inahum musufaha. Ingat, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang bodoh. Walakin layak namun dan akan tetapi mereka tidak mengetahui kebodohannya, tidak sadar karena tidak cerdas. Terus kalau ketemu yang begitu, ya udah orang yang cerdas kita terima kehadirannya karena memang saudara kita bentuknya masih macam-macam. Tidak usah baper kalau ketemu yang begitu. Gitu betul. Karena menghindar kemanapun kita akan ketemu tipe-tipe manusia yang seperti itu. Wah, coba betah tuh gak mau nih. Aku mau pindah ke Cilengsi aja. Gak mau kan baperan kalau dulu gini. Apa-apa itu kita dicelamu. Jangan berbuat baik aja masih dikomen lele. Saya mau pindah ke Cilengsi. Di Cilengsi pun sampai akan ketemu manusia-manusia yang modelnya seperti itu. Jadi malam hari ini kita nggak boleh tahu apa. Satu, tandanya orang yang takwa. Ayat 1 sampai ayat 5. Dua, kita dikasih tahu oleh Allah kasih tunjuk tandanya orang kafir. Ayat 6 sama ayat 7. Nah, sekarang kita dikasih tahu ini level munafik itu begini. Kalau di pergaulan ada begini-gini itu namanya munafik dari ayat 8. Ini sekarang sudah sampai ayat 16 ya. Kita lanjut ya. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu muttabi'un. Kita hadisin aja. Wa idza dan apabila tandanya lagi laku orang-orang munafik mereka itu bertemu siapa? Alladzina amanu, orang-orang beriman. Orang munafik kalau orang mengajar gayanya kayak orang yang mengaji. Aku di mana-mana kita jumpai, karena pada kumpul-kumpul cuma pengen cari kepo-kepo supaya bisa cerita tentang agama macam-macam dan diakui sebagai orang beriman, orang Islam. Padahal kalau orang beriman, kalian beriman. Tapi nanti waidah kolau dan apabila mereka sudah kembali ala saya tinihim, setan-setan mereka itu orang-orang yang dicokok-cokokkan. Kalau itu apa pengedi-pengedinya lah, itu ya, tempat diikutin, dibangga-banggakan kembali ke itu setan karena dia terpengaruh oleh gaya mereka, jiwanya udah karakternya dipengaruhi oleh uang kan, tempat yang waktu itu ada di kumpul orang itu, ketika mereka kembali ala saya tinihim, ya, ila saya tinihim, ya, di sini ayat ru'asahihim atau pemimpin-pemimpinnya lah. Bolo-bolonya gitu ya. Dia kembali, lalu mereka berkata kepada kelompoknya itu, inama akum, sesungguhnya aku ini sama kayak kalian. Aku ini sama kayak kalian. Ya. Lalu sahabat perempuan itu deh, kalau itu aku boleh pakai bukan lagi. Aku lalu itu, inama aku mustajibun. Saya cuma bercanda-bercandaan. Kok bahasa banyak. Masa bulan ini ayo orang pengajian kafe. Udah terlanjur datang, bulan ada pengajian kan. Itu. Kalau kita kalau enggak kembali. Misalnya sekarang itu ini main-main aja. Tiap pagi itu bermain-main sendok dulu aja. Itu paham Pak ya tadi. Nah, sabar. Nah, gitu kira-kira kalau kamu kelompoknya, aku sama kayak sampean. Itu ya. Bisa dipahami nih ya. Nah, ketika orang-orang itu seperti itu, Allahu yastahzi'u bihim. Allah akan mempermainkan mereka. Kalau dia bermain-main imannya, ketemu orang beriman dia main-main, ingat teruslah kamu bermain-main terhadap orang yang beriman. Allahu yastahzi'u bihim. Allah akan balas permainanmu dan hidupmu akan dipermainkan oleh Allah. Lalu akan ditertawakan oleh Allah. Kayak gini loh kayak gini. Wayamuduhum. Dan Allah akan membiarkan mereka. Biarin aja terserah. Ngomong, biarin aja. Ya, wayamuduhum itu artinya mata yang muncul panjang. Makanya mat itu tanda
diperpanjang artinya dibiarkan. Yang mutu itu dipanjangkan ini artinya. Tapi maknanya dibiarkan. Wayamuduhum, dan Allah membiarkan mereka itu janihim di dalam kedurhakaan mereka, di dalam kedurhakaan. Kenapa kedurhakaan ini? Bohong mulu, habis mulu, membuat kerusakan, dikandani apa-apa, malah setelah ini, ngeyel yang tidak jelas itu. Jelas ada argumentasi yang jelas ya. Nah, tetapi durhaka itu jadi di dalam kedurhakaan mereka. Akhirnya apa hidupnya? Yang mahul, mereka terombang-ambing, mereka bingung. Aku jangan ada kono. Ini aku kono. Ini kono itu Jumatan aku tutup. Padahal aku biasanya kumpulin kalau saya kono. Nek kono Jumatan tutup. Pernah kejadian apa tidak? Begitu kumpul yang tidak tutup, baper. Buat tukang nurut, buat tiap hari yang halu-halu. Tapi akhirnya dia juga sadar kalau itu tidak sakit. Bingung, aku tidak kumpul. Yang orang malah nanggap wayang, aku nonton enak aku. Jadi yang pengen jadi wayang itu, tapi pilih. Masa dengan aku mobil wayang aku. Ya aku suka halu-halu ya, kalau kumpul-kumpul ya. Kita di mana nanggap wayang mau kumpul lah nanti. Yang mahu nggak? Bingung nggak? Mana gua dapat undangan begini? Itu kayak. Gimana? Allah biarkan. Akhirnya apa? Yang mahu bingung. Tetap aja ujung-ujungnya. Kalau ada urusan-urusan yang hubungannya dengan keimanan, ya nyari orang yang beriman. Iya, orang muda kalau itu yang berbuat sama. Habis yang jelasnya sih sama ngaji itu pasti itu aneh. Tapi sama ngaji itu pasti itu aneh. Hanya kalau ngomongnya kadang rumah ini dan dianggap bisa kan gitu ya. Kadang-kadang kan begitu ya. Iya, tidak mampu itu begitu. Artinya ini munafik punya. Nah iman, nah yo nah orang ya. Oh iya, kalau enggak. Jangan yang enggak. Enggak. Oh iya, enggak. Jangan yang enggak. Gitu maksudnya. Oke ya, bisa dipahami ya. Nanti dikembangkan. Jadi kita sampaikan dulu. Kita terbuka dan kita sudah sepakat kita semua sahih. Oke ya, tahan. Tinggal sekali lagi, ketika itu orang sudah seperti itu, dikatakan kepada mereka dengan berusaha, oh enggak, saya nggak berusaha, saya malah berbuat kebaikan yang saya baik. Samanya dulu lah, samanya berusaha, kok sampai nasionalis di mata itu enggak, saya bukan begitu. Saya ingin memperbaiki ekonomi keluarga saya. Kalau saya dapat kan nanti bisa buat beli tahun lebih saya. Ya tetap. Dari luar pun, malam-malam minuman bilang enggak Pak, aku enggak ini. Saya ini kan hidupnya kan suka begadang udah. Ini untuk ngangetin badan. Ngangetin? Terus ya sih daerah pokok, lu berapa mobilnya di daerah pokok, mulu barangnya. Gitu bener. Nah, udah. Karena ketika dikatakan, udah. Mereka kamu beriman lah seperti layaknya orang beriman. Maksud saya sudah beriman dengan orang bodoh-bodoh itu. Ketika apabila mereka itu bertemu dengan orang beriman, ngaku beriman, cuma balik lagi kelompoknya, dia cuma main-main aja kok begitu saja. Itu kan tadi gitu ya. Orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang seperti itu dikatakan ula ikal ladina tarawud dolalaka bil budak. Ula ika mereka itulah aladina orang-orang istarawu yang membeli menukarkan adolalata kesesatan bil budak dengan petunjuk.
Waktu dia ngaji, dia bisa hatinya menerima kebenaran Al-Quran. Dia katakan sudah kalau nanti begitu sudah dapat hidayah, dapat petunjuk, kembali lagi ke teman-temannya yang model-model gitu. Hidayahnya ditukar dengan dolalah. Tarawut dolalah kabil. Itu kalau orang berdagang. Maka lalu Allah nyatakan, pama rofihat tijarotuhum. Maka tidak akan beruntung perdagangan mereka. Jual beli mereka, tukar menukar mereka. Uang petunjuk kalau ditukar kesesatan. Lama kanu muhadin. Dan mereka orang-orang yang tidak mendapat hidayah, orang-orang yang tidak mendapat petunjuk, walaupun dia ihdina siratal mustaqim, dia ihdina siratal mustaqim terus. Gitu betul. Oke, tapi kalau orang yang takwa, ulaika ala hudamlir rabbihim, mereka orang-orang yang sudah berada di atas petunjuk Tuhannya. Munafik orang yang rugi perdagangannya dan dia termasuk orang yang tidak mendapat petunjuk. Shadaqallahul adzim. Demikian kabar kita pada sesi manfaat orang tadi. Kami dalam kitab Al-Karim surat Al-Baqarah surat 2 juz 1 ayat 11 sampai dengan ayat 16 yang baru saja kita baca, kita kaji dan kita pahami artinya lafaz demi lafaz. Semoga dengan wasilah kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanyakan? Tetap nanti di sesi kedua. Ada yang ditanyakan? Oke, mawar Pak yang itu. Gimana? Oke. Ya, kita doa dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayyikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi firhamna anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabatna rasula faktubna ma'a syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad